Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini pukul 6.19 bersama Payung University. Ini pas hari Minggu gelaran Payungi. Insya Allah pagi ini ada 2000-an orang hadir ke kampung ini, ingin menikmati kuliner tradisional. Nah, kebetulan saya kedatangan lagi kawan saya dari Setai Rejang Lebong. Betul. Namanya Dr. Sumarto, MPDI. Pagi ini pernah kita melanjutkan ini ya. Kita pernah memulai dengan obrolan tentang mengapa pendidikan transformatif itu penting. Betul. Jadi kita meyakini bahwa orang-orang yang terdidik itu mesti juga terlatih. Iya. Jadi sehingga dia bukan hanya pandai dalam pengetahuan, tapi dia juga punya kapasitas dalam skill ya. Nah, pagi ini kita ingin mendengarkan cerita tentang ini gimana nih sejarahnya Setai Rejang Lebong ini, Rejang Lebong ini, kampus transformatif, kampus rakyat, keterampilan, kebersamaan dan kebermanfaat. Ini kalau menggunakan spiritnya Payung University ini sebenarnya siap salah menolak kalah juga kan, gitu. Tapi yang membedakan adalah ini benar-benar kampus. Beliau ingin mendorong sebuah kampus di Curup, di Curup ya, Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu. Dan sepertinya memang ini akan menjadi kampus yang benar-benar fokus pada upaya pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi bukan hanya sekedar kampus. Tapi kita mulai obrolan dulu, mengapa pendidikan swasta penting untuk didorong. Siap. Baik. Terima kasih Bang Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kami berada di Payung University, di tepatnya kota metro ya Bang Dharma ya. Betul. Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua dengan Bang Dharma. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan transformatif sebenarnya, terutama bagi akademisi, begitu juga bagi masyarakat secara umum. Mengapa kampus swasta ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat? Ini menjadi pertanyaan yang krusial sebenarnya. Karena di Kabupaten Rejang Lebong sendiri, Kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten tua di Provinsi Bengkulu, lebih dari 100 tahun umurnya. Karena pada waktu itu ya Kabupaten Rejang Lebong memiliki daerah-daerah strategis di Provinsi Bengkulu, menjadi sentral, pusat pendidikan, pusat ekonomi, karena posisinya di tengah. Bahkan dia punya aksara sendiri ya. Betul. Memiliki aksara sendiri, yaitu aksara Kaganga. Dan di Lampung sama kayak juga. Lampung ya betul, aksara Kaganga. Kemudian berkembang, akhirnya Kabupaten Rejang Lebong ini terjadi pemekaran wilayah, yaitu Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Kepahyang. Tetapi di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang ini tidak ada kampus swasta, dan bahkan tidak ada sama sekali kampus ya kecuali UT, Universitas Terbuka. Sehingga memang di dua kabupaten tersebut, Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Lebong itu, masyarakatnya aktivitas pendidikan tingginya yaitu di Kabupaten Rejang Lebong. Kepahyang ini yang bupatinya independen, bukan? Kalau yang independen itu Kabupaten Rejang Lebong. Oh, Rejang Lebong. Iya, itu bupatinya independen. Tetapi kalau Kepahyang saya tidak begitu tahu untuk bupati Kabupaten Kepahyang. Tetapi kalau Kabupaten Rejang Lebong ya independen kepala daerahnya. Seterusnya melanjutkan mengapa pentingnya pendidikan tinggi swasta di Kabupaten Rejang Lebong. Tapi sebenarnya ini juga menjadi pembelajaran, sumber informasi bagi kabupaten-kabupaten lain yang mungkin situasi dan kondisinya sama.
Selanjutnya memang di Kabupaten Rejang Lebong di Curup ya, itu sudah ada beberapa kampus, ada IAIN Curup, kemudian ada Universitas Patpetulai, ada Politeknik Rafflesia, Poltekkes Kemenkes dengan Akademi Akrel, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Tetapi untuk yang PTKIS, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, ya belum ada sama sekali. Bahkan ya Provinsi Bengkulu itu untuk PTKIS-nya koordinasinya ya di Kopertais Wilayah 7 Palembang untuk itu. Sehingga memang teman-teman di IAIN Curup ya, saya dosen di IAIN Curup dan beberapa teman-teman yang hadir di Payungi University ini ya memiliki niat yang besar untuk mendirikan kampus STAI Rejang Lebong. Yang prosesnya ini sebenarnya sudah dimulai 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, kemudian sudah divisitasi oleh Kopertais Wilayah 7 Palembang, itu bulan April ya, 2022. Dan kita melalui proses yang sangat panjang ini, Bang Dharma, untuk mendirikan kampus STAI Rejang Lebong ini, ya karena banyak hambatan sebenarnya. Saya katakan hambatan, memang kenyataannya banyak hambatan. Hambatannya itu tidak hanya di pada kampus IAIN Curup ya, karena dari kampus IAIN Curup juga memiliki anggapan ketika munculnya kampus STAI Rejang Lebong, posisinya bisa menjadi kompetitor. Jadi sehingga bisa muncul, oh ini saingan baru seperti itu kan. Apalagi basicnya sama-sama pendidikan tinggi keagamaan. Karena ya memang apa ya, masyarakat kita khususnya di Kabupaten Rejang Lebong itu, kalau bisa kami amati dan sudah terjadi sebenarnya, ya masyarakat di sana ya cenderung kalau untuk kuliah tidak menjadi prioritas utama. Karena di IAIN Curup sendiri yang banyak kuliah di IAIN Curup itu adalah dari Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau. Apalagi melihat geografinya Curup kan memang pegunungan ya. Betul, betul. Jadi sehingga memang apa ya, mereka di kebun pasti itu. Betul, betul. Karena penghasil utama dari masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong ya bersayur, berkebun sayur, kopi. Jadi sehingga seperti tempat tinggal saya di daerah Desa Tasikmalaya itu Kecamatan Curup Utara, itu banyak orang Sunda dong. Tasikmalaya. Betul, betul. Karena itu memang daerah transmigran dulu ceritanya. Kemudian apa ya? Di daerah saya itu di Desa Tasikmalaya itu hanya ada 5 orang yang kuliah di IAIN Curup. Hanya 5 orang. Hanya 5 orang yang kuliah di IAIN Curup, tetapi yang saya tahu ada 1 orang yang kuliah di IAIN Curup, yang 4-nya saya kurang tahu. Hanya dapat informasi saja. Tapi yang saya tahu hanya ada 1 orang yang kuliah di IAIN Curup. Sekian apa ya? Tetapi kalau dilihat banyak di situ ya remaja-remaja yang seharusnya kuliah, mereka tidak kuliah. Karena kenapa ya? Karena yang pertama ya beban ekonomi kan. Ya ekonomi di sana kan menengah ke bawah. Berkebun, kemudian jadi buruh, tukang dan lain sebagainya. Apalagi dengan konsep perkuliahan yang kalau kita perhatikan harus kuliah Senin, Selasa, Rabu. Sehingga memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk kuliah. Bagaimana bisa kuliah sedangkan ya untuk membayar uang kuliah saja mereka tidak mampu. Ya harapannya dengan hadirnya kampus STAI Rejang Lebong ini, kampus transformatif, kampus rakyat, kampus Pancasila yang kita namakan ini, bisa menjadi solusi bagi generasi-generasi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Lebong pada khususnya gitu kan. Tetapi terbuka juga pada kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena kita melihat apa ya, Provinsi Lampung ini termasuk provinsi yang maju, Bang Dharma, dalam hal pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kalau dibandingkan dengan Bengkulu. Betul, jauh. Kalau dibandingkan Jogja jauh lagi kan. Betul. Karena sekarang gini, ya, siap. kita itu kan sebenarnya harus menyadari tentang
kebutuhan masyarakat ketika kita ingin menawarkan sebuah pendidikan. Pendidikan ya, betul. Pada akhirnya mau tidak mau pendidikan itu terjebak pada mekanisme pasar. Padahal sebenarnya pendidikan ini kan tujuannya untuk menyelesaikan, memberi perspektif, memberikan bangunan keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, bolehlah kita membahas tentang kampus kita di IAIN ini Iya. Itu kan memang tidak menjawab persoalan kopi, Iya. tidak menjawab persoalan pertanian, tidak menjawab persoalan apa yang sedang dihadapi masyarakat. Iya. Sedangkan kami di Payungi University ini menyadari bahwa pengetahuan itu seharusnya bisa memecahkan persoalan. Betul. Maka kenapa kita mendirikan sekolah desa, kepala desa datang, menginap 2 hari 2 malam di sini. Kita merumuskan bagaimana postulat-postulat gerakan yang ada di desa itu. Terus kita tahu bahwa anak-anak muda desa itu juga tidak sekolah. Betul. Tapi mereka pengen kampusnya maju, desanya maju. Desanya maju. Maka kemudian kami ini ada materi social mapping ya kan, seperti ini yang kita ramu secara kolektif bersama dengan community ya. Ini kan karena kita bangunannya adalah gerakan komunitas gitu. Dan ini yang akan dibutuhkan oleh mereka. Betul. Memberikan value added. Iya. Ya, memberikan ide-ide tentang bagaimana gerakan itu mestinya dikerjakan kan gitu. Nah, saya membayangkan setai Rejang Lebong ini mestinya juga punya semangat yang sana. Jadi sudah kita swasta nyari duit sendiri, ya kan? Tentu SPP tidak mungkin lebih mahal dari kampus yang sudah ada. Kampus yang sudah ada saja nggak laku. Iya, apalagi kampus yang Rejang Lebong tadi hanya 5 orang gitu. Apalagi kita menawarkan sebuah sekolah tinggi agama Islam yang kelihatannya kita kalau tidak benar-benar bisa merumuskan ini, kita akan terjebak pada mengulang lagi apa yang dikerjakan oleh negeri gitu. Sedangkan swasta ini mestinya lebih cair, lebih progresif, dia lebih bisa beradaptasi dengan baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, saya membayangkan stay ke depan tuh memberikan skill-skill transformatif tadi, sehingga masyarakat anak muda yang ada di sana kira-kira apa sih butuhnya gitu. Nah, ini pertanyaan penting nih. Apa sebenarnya anak-anak kita kalau mendiagnosis ya, social mapping ini kan tujuannya mendiagnosis. Ini warga sekitaran Rejang Lebong ini yang dibutuhkan apa? Apakah yang dibutuhkan sekolah? Kita itu bisa mengatakan sekolah tidak penting kan karena sudah sekolah. Ternyata setelah kita sekolah itu nggak penting. Karena yang penting itu kan belajar. Betul. Masalahnya yang dipelajari tidak menjawab persoalan yang ada di Rejang Lebong. Jadi memproduksi gelar, ya kan, sarjana di wisuda tiap tahun, menjadi pengangguran terdidik. Karena skill mereka tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kalau semua mau jadi PNS, mana mungkin? Nah, gimana nih untuk menjawab persoalan? Sebenarnya mereka ini butuh apa? Masyarakat Rejang Lebong ini sebenarnya butuh apa gitu? Kita melihat kondisi sosial ya, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong itu memang betul. Ketika masuk kuliah itu, yang menjamin dia itu supaya bisa kerja setelah tamat kuliah itu ya diri dia sendiri sebenarnya. Dan kampus tidak memiliki jaminan. Misalkan setelah kamu kuliah 4 tahun atau 5 tahun, kamu akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan program studi yang kamu sudah pelajari sejak awal. Misalkan dia program studinya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, nanti profil lulusannya bisa menjadi seorang dai, bisa menjadi seorang jurnalis, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia tamat ternyata bukan sesuai dengan profil lulusan tersebut. Akhirnya dia kembali ke kebun misalkan. Dia jualan sayur, jualan cabai, jualan jagung. Sehingga pengetahuan yang dia miliki selama 4 atau 5 tahun menjadi seorang mahasiswa KPI itu seakan-akan
hanya merupakan proses hidup yang datang, yang dia harus ikut di situ tanpa harus ada suatu target yang dicapai gitu. Nah, dengan pengetahuan yang dia miliki itu bisa menjawab setiap tantangan yang ada di masyarakat. Ini kan menjadi problem yang besar. Betul. Seperti munculnya kalimat pengangguran yang terdidik gitu kan? Ya, pengangguran terdidik. Pengangguran yang terdidik. Dan Stai Rejang Lebong ini sendiri dengan konsep kampus transformatif, kampus rakyat, kampus Pancasila mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi konsepnya adalah membangun ekonomi koperasi yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta. Karena memang setiap kampus pasti membutuhkan biaya operasional, Bang Dharma. Betul. Misalkan untuk gaji dari dosennya, fasilitas, sarana prasarana. Ada yang menanyakan ke kami, kampus Stai Rejang Lebong itu di mana kampusnya katanya? Saya belum pernah lihat bangunannya katanya. Di mana kampusnya katanya? Saya belum pernah lihat bangunannya. Kampus Stai Rejang Lebong itu ada di Tasikmalaya, saya sampaikan. Oh ya, di sekitaran rumah itu? Iya. Kampus Stai Rejang Lebong itu di Tasikmalaya. Dia mengatakan saya tak melihat bangunan di sana. Saya tak melihat bangunan berapa tingkat, 2 tingkat. Nggak ada bangunan di sana. Saya bilang, konsep pendidikan yang diajarkan oleh ahli pendidikan yang ada di Indonesia ini, Ki Hajar Dewantara, dengan taman siswa. Ki Hajar Dewantara itu menyebutnya taman loh, bukan sekolah. Taman. Jadi beda taman, beda sekolah. Kalau sekolah kan ya identik dengan bangunan-bangunan. Tapi Ki Hajar Dewantara menyebutnya taman. Maksudnya apa? Setiap tempat itu adalah belajar. Semua orang adalah guru. Betul. Dan semua tempat adalah sekolah. Betul. Jadi saya ingin teman-teman di Stai Rejang Lebong ini menghadirkan konsep pendidikan yang seperti itu. Ngapain bangunan tinggi-tinggi misalkan? Ngapain bangunan megah? Tetapi proses pembelajaran hanya berputar di bangunan itu saja, tanpa keluar dari bangunan itu. Lalu saya katakan, kampus Stai Rejang Lebong ini berbasis desa, saya bilang. Misalkan nih di desa Tasikmalaya, berapa orang di sana yang tidak kuliah? Dan bahkan perangkat desanya tidak kuliah. Karena memang tidak diwajibkan misalkan kepala desa harus S1. Dia cukup tamat SMA, SMK, ya kan? Dan beberapa di antara mereka prosesnya paket C loh. Bukan mengalami proses pendidikan SMA sampai 3 tahun gitu kan. Mereka ikut paket C, belajar ya beberapa bulan melalui PKBM, akhirnya ikut ujian paket C, selesai gitu. Jadi dengan konsep Stai Rejang Lebong kampus transformatif ini, dimanapun kita bisa belajar. Itu yang disampaikan ya Mas Nadiem Makarim ya kan, Menteri Pendidikan. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Iya, tapi maksud saya tadi pertanyaan adalah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda Rejang Lebong ini sebenarnya pengetahuan tentang apa? Betul. Kalau saya yakin bahwa kenapa karena kami tidak bicara tentang kampus dalam arti administratif. Iya, betul. Kami bicara tentang transformasi pengetahuan, pendidikan transformatif. Kami membuat sebuah kurikulum yang dibutuhkan untuk masyarakat, dan mereka juga tidak harus mencari gelar gitu, tapi mereka terlatih. Betul. Kalau terlatih itu artinya mereka itu terbiasa dan bisa mengerjakan sesuatu gitu. Tapi kalau terdidik dia cuma tahu gitu. Nah, kira-kira di Rejang Lebong ini dengan kondisi masyarakat tadi yang hanya kuliah di Yayan itu sekitar 5 orang, sebenarnya mereka jangan-jangan tidak butuh kuliah di Yayan karena tidak relevan terhadap apa yang dikerjakan mereka setiap hari. Contoh, tidak ada tuh laboratorium kopi, tidak ada laboratorium pertanian organik. Padahal itu luar biasa kekayaan itu kalau mau diolah secara pengetahuan. Itu bisa jadi industri wisata kopi. Betul. Nah, ada apa dengan padahal di Stai ini kan kita bisa dirikan pariwisata syariah. Betul. Prodinya. Iya. Baik, memang itu apa yang disampaikan Bang Dharma tepat sekali sebenarnya.
pengetahuan apa sebenarnya yang diinginkan, dibutuhkan oleh generasi kita gitu kan. Remaja-remaja, pemuda-pemudi yang ada di sana. Di Rejang Lebong. Tentu kan apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka lakukan. Seperti ya mereka berkebun, bertani, yang lebih menghasilkan, pekerjaan yang lebih menghasilkan gitu. Karena sesuai dengan ya kebutuhan yang mereka miliki. Dan style Rejang Lebong ini seperti yang kami sampaikan di awal, apa ya, proses perkuliahan itu kan harus menghadirkan pengetahuan yang lebih luas. Ya misalkan kita buat ini program studinya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ini distingsinya kemana? Distingsinya kemana? Distingsi itu kan yang menjawab apa ya? Padahal sudah banyak prodi PAI juga. Betul. Di mana-mana. Saya yakin ya prodi PAI itu prodi tua di Indonesia ya kan. Tetapi ingin mengambil apa ya? Ya Kementerian Agama juga kan mengatakan, kamu buka apa misalkan? Ya kamu buka PAI. PAI kan sudah banyak. Distingsi kamu di mana PAI ini gitu kan. Kamu mengarahkan PAI di mana? Ya bisa jadi PAI distingsinya kearifan budaya lokal, wisata lokal. Jadi sehingga muatan-muatan pengetahuan yang ada di program studi PAI diarahkan ke sana gitu. Sampai dengan profil lulusannya. Jadi memang apa ya? Harus ada kekhasan, keunikan dari prodi itu dilahirkan yang menjawab kebutuhan pengetahuan ya teman-teman ataupun remaja-remaja, pemuda-pemudi yang ada di sana. Mungkin lebih tepatnya edupreneurship sih ya. Iya. Jadi kita melihat bangunan PAI itu oke, kita terdidik, tapi kemudian ada nuansa preneurship. Nah, preneurship yang kebetulan ada di Rejang Lebong adalah tentang budidaya kopi. Betul. Jadi memang sarjana-sarjana keagamaan ini pendidikan, tapi mereka juga tidak meninggalkan tradisi berwirausaha sesuai dengan kapasitas masyarakat lokalnya gitu. Saya sih melihat memang itu tadi ya. Kalau IPB jelas datang ke Rejang Lebong, saya kira banyak yang dikerjakan. Yang ketakutan kita itu adalah orang punya gagasan tentang pengetahuan kopi, tapi yang dibawa industrialisasi. Itu kan akhirnya masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Betul. Didatengin pabrik, datengin diolah, orang suruh kerja sama pabrik. Selesai. Tidak banyak orang yang bisa direkrut kalau pabrik itu. Industrialisasi kan gitu. Kalau model macam kami ini artisan namanya. Artisan itu ya kita buat kanal sendiri, payungi, ada yang buat lagi kayak seperti payungi dengan nama lain di mana-mana. Tapi yang jelas masyarakat di sini jadi tuan rumah atas akses ekonomi ini. Ini kami uang masuk setiap gelaran seperti ini bisa 80 sampai 100 juta. Dan ini kan untuk masyarakat. Betul. Bayangin kalau kita ada mall datang des gitu. Nah, mall itu siapa yang bisa ngisi? Elit lagi. Jangan lagi McD, Starbucks, Pizza Hut, kayak semua itu kan dibawa oleh sebuah brand dunia kan gitu. Brand yang sebenarnya sudah dikembangkan oleh orang-orang kaya gitu. Betul. Datang ke daerah kita hanya jadi pekerja. Kalau ini kita ajak orang untuk menjadi tuan rumah bagi kampungnya sendiri. Nah, bagaimana tuh stay Rejang Lebong juga berpikir tentang itu. Bagaimana tuh stay Rejang Lebong memikirkan tentang gerakan ekonomi berbasis potensi lokal tadi, tapi juga menjamin bahwa masyarakat lokal tetap menjadi tuan rumah dari gerakan itu. Atau yang terjadi adalah apa yang kita ajarkan ini tidak match dengan kebutuhan mereka. Betul. Sehingga mereka ketika lulus pun lah, mending saya sekarang ngurusin kopi lagi. Di Lampung Barat kami ada sekolah kopi. Dan saya senang sangat itu. Sekolah kopi itu dalam arti memang dibikin bangunan sama pemerintah daerah. Diundang oleh para orang-orang yang jago tentang kopi, barista kopi. Kemudian petani diedukasi. Petani tidak butuh ijazah. Betul. Tapi petani butuh tentang bagaimana kita membangun jenama lokal. Jenama ini merek. Untuk di Lampung Barat ada beberapa merek-merek kopi lokal. Nah sekarang kalau lihat Starbucks misal, Starbucks itu per hari dia 6 juta cangkir. Satu hari di Indonesia Starbucks menjual 6 juta cangkir. Satu cangkirnya 30.000.
30.000 kali 6 juta cangkir, 180 miliar Starbucks panen kopi. Orang Rejang Lebong enggak. Padahal jangan-jangan kopinya salah satunya dari Rejang Lebong. Betul, betul. Nah, Starbucks yang tidak punya apa namanya kebun kopi, Starbucks tidak punya tuh. Karena apa? Kopi terbesar tuh Brazil, kemudian Vietnam. Iya. Padahal Vietnam dulu belajarnya ke Tanggamus sama ke Lampung Barat. Kemudian yang ketiga baru Indonesia nih. Brazil, Vietnam, Indonesia. Iya. Yang keempat Kolombia. Pertanyaannya, kenapa yang jago dalam mengkapitalisasi kopi adalah Starbucks? Nah, ini kebutuhan setara Rejang Lebong